Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Sama-sama sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang alur tujuan pembelajaran. Mungkin bisa saya share screen ya, Pak. Ya. Oh ya, boleh, Bu. Gimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Oke, Bu, sudah, Bu. Udah. Ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan alur tujuan pembelajaran. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira tujuan pembelajaran itu apa ya Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran. Iya. Tujuan pembelajaran saya boleh coba, Bu? Tujuan silakan, pelajaran Ibu Beni. itu apa ya? Apa sih materi yang nanti mau dicapai? Itu kayaknya ya, Bu ya. Ya, yang mau dicapai oleh Peserta didik. Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu, khususnya tentang konsep tujuan pembelajaran. Jadi mungkin jadi tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, baik itu pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan secara mencapai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran maksud saya. Nah, itu tujuan pembelajaran. Hanya tentang kognitif, lalu tentang keterampilan dan sikap, tapi juga harus mencantumkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa itu profil pelajar Pancasila? Mungkin bisa disebutkan. Saya coba ya, Bu ya. Saya coba ya, silakan Bu Weni. Yang saya ingat tuh profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, terus kreatif, lalu apa lagi ya? Bergotong royong ada nggak sih? Iya, kayaknya itu Bu. Iya, ada, Bu. Iya, kayaknya itu Bu yang saya ingat cuma 3 Bu, ada 6 Bu. Ya. Mungkin Pak Sarlan bisa menambahkan? Oh iya, boleh, Bu. Mungkin profil pelajar Pancasila itu setahu saya ada 6, Bu. Koreksi kalau salah, Bu ya. Mungkin ini lagi-lagi kurang-kurang ingat juga nih. Yang pertama itu ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang berikutnya itu ada berkebinekaan global, terus itu ada mandiri, terus itu ada kreatif, terus itu ada bernalar kritis dan bergotong royong. Ya, jadi benar Bapak Ibu, itu adalah profil pelajar Pancasila yang harus ditampilkan juga di tujuan pembelajaran. Nah, sekarang untuk membuat tujuan pembelajaran, ini ada 3 aspek yang harus dimasukkan dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kompetensi, kedua itu konten, dan yang ketiga itu variasi. Nah, untuk kompetensi itu sendiri, itu adalah kemampuan yang harus didemonstrasikan bahwa siswa itu sudah mencapai capaian pembelajaran. Itu untuk kompetensi. Lalu kalau untuk konten, itu kompetensi ya Bapak Ibu. Kalau untuk konten, itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman. Itu merupakan pengetahuan sesuai mata pelajaran yang kita ampuh. Lalu yang terakhir itu adalah variasi, itu sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa. Itu bisa saja berpikir kreatif, kritis, dan lain sebagainya. Nah,
Ini ada satu contoh tujuan pembelajaran dengan nomor 3 aspek. Yang berwarna merah ini merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Lalu yang warna ungu itu merupakan kontennya, dan yang warna hijau itu merupakan variasinya. Di sini contoh mata pelajarannya itu TIK, yaitu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Jadi memanfaatkan ini merupakan kompetensinya, dan aplikasi ini adalah konten atau hal yang harus dikuasai peserta didik dalam pelajaran TIK. Nah, variasinya ini mereka itu harus memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal. Mungkin sampai di sini tanyakan, belum ada tugas. Maaf Dan Bu, bisa silakan Bu duluan Bu. Ya, maaf tadi apa saya agak nge-lag jadinya suaranya keputus gitu. Contoh tujuan pembelajaran. ya, contoh tujuan pembelajaran dengan membuat 3 aspek. Tadi aspeknya ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Nah, untuk di sini yang berwarna merah itu memanfaatkan itu contoh dari kompetensi yang harus dicapai siswa. Lalu di sini aplikasi itu adalah konten isi yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Nah, karena itu TIK, jadi berbagai aplikasi mungkin di HP atau di laptop dan sebagainya. Nah, variasinya secara bersamaan dan optimal. Begitu, Ibu. Ya. Jadi konten itu kayak aplikasi-aplikasi gitu Bu ya. Isi dari mata pelajaran kita, Bapak Ibu. Ya. Apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau tujuan pembelajaran ini harus sama nggak sih Bu dengan capaian pembelajaran? Sebenarnya tujuan pembelajaran ini itu sesuatu yang menunjukkan bahwa capaian pembelajaran itu berhasil didapatkan oleh siswa. Jadi capaian pembelajaran ini berisi tujuan-tujuan pembelajaran. Beberapa tujuan pembelajaran. Begitu, Ibu. Oke. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, masih ada Bapak Ibu? Nah, itu adalah satu contoh tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Mungkin saya beri 2 menit ya Bapak Ibu. Di mana nganunya nih Bu? Apa di chat dibacakan atau gimana nih Bu? Mungkin Bapak Ibu boleh share screen juga nanti. Ya Pak, Bu. Ini akan boleh, share screen. Ya, nanti Bapak Ibu boleh share screen juga pekerjaan Bapak Ibu. Contohnya aja ya Bu ya. Ya, contohnya aja Bu. Oke. Udah selesai Bu? Udah selesai Pak. Oke, boleh disampaikan Pak. Boleh. Saya coba Bu ya. Iya, karena ngetik aja kan Bu ya. Nggak tahu benar atau salah masalah belakangan. Yang penting benar, yang penting coba dulu. Iya. Saya coba satu aja Bu ya. Saya coba. Iya, satu aja Pak. Share screen Bu ya, sebentar. Tadi capaian pembelajaran Bu ya. Iya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, sebentar Bu. Tujuan pembelajaran tadi. Ini. Bentar Bu ya. Iya, Bapak. Saya masukkan di. Nah ini. Tujuan pembelajaran. Arti ini. Oke.
Sudah, Bu. Saya share screen. Tujuan pembelajaran ini Bu. Kalau yang di saya Bu, dikoreksi. Tujuan pembelajaran itu siswa mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponennya dan menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, lunak, dan penggunanya, Bu. Itu. Ini ya. Mungkin Bapak bisa ini Pak, yang mana kompetensi, yang konten? Oh iya, kompetensi ini siswa mampu, Bu. Kalau nggak salah, Bu ya. Ya. Siswa mampu menjelaskan, mungkin ini kompetensi, Bu. Saya tandain merah deh, Bu. Terus itu yang kontennya ini ada cara kerja komputer, Bu. 1. Saya tandain biru deh. Terus itu semuanya deh, Bu, cara kerja dan masing-masing komponennya ini kontennya. Terus interaksi antara perangkat lunak, keras, dan penggunanya ini, Bu. Terus yang terakhir apa, Bu? Ya satunya, Bu, saya lupa. Variasinya, Pak. Oh, variasinya mungkin ini, Bu. Mungkin loh, Bu ya, mekanisme internal ini, Bu. Koreksi kalau salah, Bu. Iya, Pak. Kuning nah kelihatan. Kita sama-sama merah, belajar juga. hijau. Nah, ini, Bu. Mungkin, Bu. Ya. Berarti siswa mampu menjelaskan cara kerja komputer dan masing-masing komponennya, menjelaskan peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ya, Pak. Ini merupakan salah satu contoh dari tujuan pembelajaran. Ini juga sudah susah, Bu, kelihatan mikirnya. Baik. Terima kasih Pak Sarlan. Iya, saya stop, Bu. Selanjutnya Bu Weni. Mic-nya, Bu. Sepertinya masih mute ya, Bu. Oke, lupa saya. Menghilang lagi saya. Nah, kalau tujuan pembelajaran saya tuh yang saya bikin tuh, Bu, mirip atau sama dengan Pak Sarlan, itu peserta didik memahami cara kerja komputer dan masing-masing komponennya. Yang pertama, lalu yang kedua, peserta didik memahami peran dari sistem operasi. Jadi mirip ya, Bu, sama. Jadi apa perlu dibahas lagi? Mungkin karena sama juga tadi tujuan pembelajarannya udah betul juga, mungkin cukup ya, Bu ya. Ya, mohon maaf ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Jadi itulah konsep tentang tujuan pembelajaran. Jadi tadi tujuan pembelajaran itu merupakan kemampuan yang harus didemonstrasikan oleh siswa, baik berupa produk maupun kinerja, yang menunjukkan bahwa siswa tersebut telah mencapai tujuan daripada pelajaran atau sudah memiliki capaian pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup sih, Bu. Paham sih, Bu. Sudah. Ya. Kalau baik, cukup ya, Bu. Baik, kalau sudah cukup, mungkin hari ini pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu, atas materinya. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat, Bu. Puji Tuhan, masih semangat. Alhamdulillah. Sangat-sangat semangat ini, Bu.
Ya, untuk hari ini saya akan memberikan materi tentang modul ajar. Tentang modul ajar, sebelum saya memberikan materi modul ajar, mungkin Bapak Ibu tahu modul ajar ini bisa menebak apakah di kurikulum sebelumnya ini modul ajar ini apa sih namanya? Nah, cuman yang prinsip ini saya langsung poin-poin. Kalau yang kalau kurikulum K13 itu kayak RPP hampir mirip, cuman ada perbedaan sedikit sih perbedaannya kalau saya lihat-lihat sih. Mudah-mudahan tidak salah. Ya, benar Pak. Ya, kalau di sekarang nanti di kurikulum sekolah penggerak namanya modul ajar, di kurikulum sebelumnya itu namanya memang RPP. Nah, kalau di pembelajaran bimbingan saya bikinnya namanya RPB. Jadi ya rencana bimbingan RPB belajar. Jadi hampir mirip, ya bentuk namanya aja yang beda bimbingan. Nah, untuk modul ajar ini saya share screen dulu. Apa sih modul ajar isinya? Oh iya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Jelas. Kelihatan? Jelas? Ya, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Modul ajar ya. Oh iya, Nah, modul ajar. Modul ajar ini yang kita bahas hari ini adalah konsep dari modul ajarnya dan komponen dari modul ajar, isi-isi dari modul ajarnya. Nah, untuk konsep modul ajar, itu konsepnya hampir mirip dengan yang lalu. Modul ajar itu adalah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Lalu implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, ini modul ajar yang sekarang atau RPP yang sekarang ini harus memunculkan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Kemudian disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ini hampir sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau di informatika itu memang dari awal pembuatan silabusnya kita memang harus melihat nanti perkembangan untuk TIK-nya setelah mereka melakukan pembelajaran ini dan sampai kira-kira manfaatnya gimana. Jadi harus dipikirkan dari awal. Lalu selanjutnya komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu ada 3. Ada 3 komponen: informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, ini hampir sama dengan RPP sebelumnya. Ada informasi umum. Informasi umum itu isinya, nah ini, identitas modul. Identitas modul itu, isinya identitas sekolah, lalu kompetensi awal yang akan dicapai, lalu profil pelajar Pancasila, lalu sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Nah, untuk identitas modul, itu isinya ada nama pembuat modulnya, institusi, lalu tahun modul ajarnya. Kemudian kemudian ada jenjangnya, lalu ada kelasnya, dan ada alokasi waktunya. Untuk kompetensi awal itu isinya tentang pengetahuan yang dimiliki siswa yang menjadi nanti seberapa dalamnya modul ajar ini dirancang. Lalu yang
3 itu nanti ada menginputkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat nggak sih profil pelajar Pancasila kita yang harus dimunculkan apa saja sih, Bu, Pak? Kalau Ya. nggak salah, silahkan Ibu, silahkan. Iya, Bu. silakan Bu. Duluan, Bu. Siska. Mungkin saya menyebutkan beberapa aja ya. Nanti Mbak Sarah Boleh. mau, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertakwa. Lalu yang kedua yang berpikir nalar kritis dan menyimpan diri. Jadi Pak Sarlan bisa. Ya, boleh ditambahkan Pak Sarlan? Masih, Bu. Halo, Pak Sarlan. Iya, Bu. Iya. Mungkin profil, mohon maaf Bu, agak Ya. Putus ya Pak ya? ngelek sedikit. Oh iya, Iya. sama. Mungkin profil pelajar Pancasila itu kan yang kita ketahui kan ada 6, Bu. Mungkin tadi beberapa sudah disebutkan sama Bu Siska. Ya. Nah, mungkin saya tambahkan, mungkin atau juga mungkin ada terdouble yang saya sebutkan. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang berikutnya itu berkebinakaan global. Terus yang berikutnya itu ada bergotong royong. Terus itu ada kreatif. Terus itu bernalar kritis. Dan yang terakhir kalau nggak salah itu dia mandiri, Bu. Mudah-mudahan nggak salah. Ya, Insya Allah benar Pak. Alhamdulillah berarti Bapak sama Ibu masih ingat ya untuk profil ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini di modul ajar itu tidak harus semuanya ditampilkan. Jadi tergantung modul ajarnya yang mau diajarkan apa, lalu relevansi untuk profil pelajarnya apa yang akan muncul nanti. Ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana itu bahan atau alat yang dipakai untuk membahas materi yang akan dibahas nantinya. Itu isi dari sarana dan prasarana. Lalu yang selanjutnya itu ada target peserta didik. Jadi targetnya ini peserta didiknya reguler, umum, atau ada karakteristiknya kesulitan belajar, atau ada yang cepat nih pencapaiannya. Jadi harus dipetakan targetnya, target peserta didiknya. Lalu yang terakhir ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini apa nih? Tatap muka, daring atau luring. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu kegiatan pembelajarannya seperti apa. Lalu selanjutnya ada komponen inti. Komponen inti ini isinya ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Ini untuk tujuan pembelajaran ini hampir sama dengan komponennya, hampir sama dengan RPP yang di kurikulum sebelumnya. Jadi tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Lalu tujuan belajar itu untuk menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian keberagaman murid, dan metode asesmen yang akan digunakan. Tujuan pembelajaran bisa bentuknya itu berupa pengetahuan, fakta, informasi, prosedural, pemahaman, yang akan nantinya modul materi itu disampaikan. Lalu selanjutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini itu informasi manfaat yang akan peserta didik peroleh. Jadi misalnya kalau di informatika itu mau ngajarkan grafik nih, nanti pemahaman anak nih, grafik nih fungsinya untuk apa sih? Nah, gitu. Pemahamannya supaya dia paham nih grafik fungsinya untuk apa gitu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan pematik.
Nah, pertanyaan ini untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Selanjutnya ada komponen asesmen. Komponen asesmen. Asesmen itu kemarin sudah belajar ya Bapak. Asesmen itu ada 3, bisa tolong saya sebutkan apa saja yang termasuk dalam asesmen itu? Contohnya, jenis-jenisnya. Kalau nggak salah saya bantu jawab pertama deh Bu. Ya. Asesmen itu kalau nggak salah itu ada asesmen diagnostik. Ya. Asesmen diagnostik itu, terus itu ada asesmen sumatifnya, dan yang terakhir saya lupa Bu. Saya ingatnya 2 aja. Iya. Apa Mungkin tadi Bu, diagnostik dengan? diagnostik sama apa tadi ya? Sumatif. Oh, sumatif. Mungkin mungkin Bu itu bisa menambahkan. Ya Bu, Pak. Saya coba menambahkan Pak tadi. Kalau yang ketiga, kalau tidak salah itu ada asesmen formatif. Iya, benar Bapak Ibu iya. ya. Lupa. Jadi sama-sama belajar kita ya Pak. Ternyata asesmen benar. itu ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Lalu setelah dilakukan pemberian materi nanti terakhirnya dan diberikan asesmen, nanti ada pengayaan dan remedial. Ini juga sudah dilakukan di RPP sebelumnya. Juga sudah muncul. Lalu yang terakhir itu ada tambahan lampiran. Nah, di lampiran ini sebenarnya komponen di RPP sebelumnya juga sudah ada, yaitu lembar kerja peserta didik kan biasanya juga sudah ada. Lalu bahan bacaan guru dan peserta didik itu biasanya daftar pustaka kalau dulu ya Pak, atau materi ya, kalau tidak salah materi. Lalu materi di sini, kalau nggak salah Bu. Kalau lalu selanjutnya ada tambahan di model ajar itu ada glosarium namanya. Ini juga apa ya, baru untuk saya. Jadi glosarium itu kumpulan istilah-istilah suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Jadi ini harus ditambahkan di modul ajar. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini referensi dari kita memberikan materi itu, referensinya dari mana aja harus dimunculkan. Nah, kira-kira modul ajar ini karena baru, mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin yang terakhir aja Bu, yang bagian yang terakhir yang slide 7 kalau nggak salah deh. Nah ini, jadi bukan anu sih Bu, cuman pengen memastikan aja. Jadi di modul ajar ini berarti sekarang namanya sudah berganti nama jadi modul ajar dari RPP Bu ya. Iya benar terus Pak. jadi untuk bahan, jadi namanya ini berubah juga dari yang awalnya materi inti kalau nggak salah di RPP, sekarang dan ini di lampiran masuknya. Iya Pak. Jadi RPP-nya ini enggak, RPP yang 1 lembar hilang dong artinya sudah Bu ya. Jadi ada penambahan ya Pak di sini. Komponen intinya aja ada 3. Jadi nanti ada setiap komponen itu yang tadi itu tambahannya ada. Jadi tidak 1 lembar lagi, kembali lagi seperti yang awal. Tuh, iya, biar lebih lengkap sih kembali ke yang dulu. Iya, benar. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang modul ajar. Terima kasih atas kesempatan, atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa terus belajar, menambah ilmu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ibu-ibu semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Pak. Baik, sehat. Pak. Materi saya untuk yang saya jelaskan pada hari ini adalah tentang asesmen Bu. Mungkin asesmen ini tidak terlalu ribet, saya rasa seperti asesmen-asesmen yang lain, pada intinya sama aja Bu. Seperti asesmen-asesmen yang lain. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materinya, ke slide-nya, mungkin ada sedikit yang pengen saya tanyakan nih Bu. Mungkin dari Ibu-Ibu sendiri, asesmen itu menurut Ibu apa sih? Itu Bu. Silahkan Saya Bu. dulu ya Pak ya, coba saya jawab. Asesmen itu metode yang diberikan untuk tes awal, seperti tes awal, tes pada saat proses. Jadi kita tahu siswa itu bagaimana kesiapannya dalam menerima materi yang akan disampaikan dan materi yang sudah didapatkan. Kalau dari saya mungkin itu Pak. Oh iya, dari Bu Siska gimana Bu? Kalau saya mungkin tambahannya, kalau asesmen itu untuk mengukur kemampuan siswa gitu aja kali ya Pak ya. Oh iya, coba nanti. Oh iya, ini pada intinya Bu, jawaban Ibu untuk masalah asesmen tidak ada yang keliru Bu, hampir benar semua. Jadi nanti saya hanya mungkin memperjelas aja lagi asesmen itu untuk kurikulum terbaru nanti gimana Bu ya. Jadi kita cek Bu. Ini saya coba share screen. Ini langsung saya ambil dari webnya Sekolah Penggerak Bu. Kita coba Bu ya. Oh iya, ini masih di ini minta tolong ke hostnya untuk diaktifkan screen sharingnya karena masih di disable Bu di saya. Gitu ya Pak. Iya Ibu. Oke, sudah Pak? Sudah bisa? Oke Ibu. Saya coba Bu ya. Share-nya di mana? Oh ini. Jelas Bu ya suara saya sama gambarnya Bu? Ya, jelas Pak. Oke. Jadi ini Bu, jadi untuk hari ini kita akan salah satu materinya kita akan belajar tentang prinsip assessment. Tadi sudah dijelaskan di awal asesmen itu seperti itu Bu ya. Jadi intinya itu penilaian Bu, asesmen itu. Jadi kita lihat aja Bu. Yang pertama yang akan kita pelajari itu ada prinsip pembelajaran dulu Bu, kita masuk. Jadi ada 5 prinsip pembelajaran. Mungkin pembelajaran ini sudah sering kita lakukan setiap hari di sekolah maupun itu online yang sekarang maupun yang seperti yang dulu Bu, yang tatap muka. Jadi pada intinya sama aja Bu, ada 5 prinsip pembelajaran. Mungkin ini ibu-ibu juga sudah pada paham, mungkin saya hanya jelaskan sedikit. Yang pertama Bu, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Terus yang berikutnya Bu, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi. Ini masih proses ya Bu, masih proses. Nanti kalau udah nanti saya cek. Pengembangan kapasitas belajar. Terus yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Terus yang berikutnya Bu, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra Bu. Terus yang berikutnya itu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi pembelajaran itu Bu tidak ada hentinya Bu. Pokoknya itu. Terus
yang materi berikutnya Bu, itu ada prinsip asesmen. Nah ini Bu, kita sudah masuk ke yang materi kita yang sebenarnya, yaitu tentang prinsip dari penilaian itu sendiri Bu. Jadi seperti yang ibu-ibu jelaskan di awal tadi ya, itu yang bahwa asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran Bu. Jadi asesmen itu tidak bisa kita lepaskan dari pembelajaran. Terus memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Terus asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi tujuannya apa, kita akan menggunakan asesmen apa Ibu, seperti itu. Jadi tidak menyusun asesmen itu tidak seperti menyusun ini itu enggak, tapi sesuai dengan tujuannya Bu, tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Terus asesmen itu dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Terus yang berikutnya, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas. Terus laporan kemajuan, belajar, dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi ini Bu, prinsip dari 5 asesmen. Jadi kita di kurikulum terbaru ini kita akan menggunakan 5 prinsip ini Bu. Ada, ntar Bu, saya tunjukkan satu yang perlu. Nah ini Bu, ini ada saya buat satu tanda Bu berwarna pink Bu. Nah asesmen Ibu. Yang pertama, berfokus pada asesmen sumatif. Jadi kita tidak boleh hanya menggunakan sumatif Bu. Jadi kita harus menggunakan ketiga-tiganya. Yang tadi ada apa tadi Bu? Ada yang masih ingat? Ada 3 asesmen selain dari sumatif. Oh iya, boleh Bu. Diagnosis dan satu formatif. Oh iya Ibu. Nah seperti itu Bu. Jadi kita pakai 2 itu Bu ya tambahannya. Jadi guru itu dilarang Bu ini. Ini tanda seru ini artinya tidak boleh sama sekali kita nih Bu melakukan. Nah jadi berfokus pada asesmen sumatif. Terus guru juga tidak boleh to the test. Ibu seperti itu. Terus instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita harus di dalam RPP atau di dalam modul itu kan Bu ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan asesmennya itu Bu. Jadi kita buat tujuan dulu. Nah, asesmen ini yang akan menjawab tujuan tersebut Bu. Seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, nah ini yang paling untuk mendapat data nilai untuk pengisian raport. Ini Bu. Jadi jangan sampai kita hanya mengambil nilai itu dari satu nilai saja. Seperti itu. Mungkin ada yang ngambil seperti sekarang Bu, masa pandemi sekarang mungkin kita mengambil nilainya hanya dari siswa ini tidak pernah hadir, nilainya seperti ini. Siswa tidak pernah mengerjakan tugas, nilainya seperti ini. Itu tidak bisa Bu. Karena jadi guru itu hanya dia akan berfokus pada satu asesmen, tapi dia tidak berfokus pada asesmen yang lain. Nilai karakter siswa Ibu, itu siapa tahu siswa ini emang benar-benar tidak mempunyai kuota, apakah kita memaksakan untuk belajar? Itu tidak bisa Bu. Seperti itu. Nah terus yang terakhir itu Bu, menggunakan hanya satu teknik penilaian. Jadi kita asesmen itu tidak hanya boleh menilai satu aja Bu, mungkin misalkan hanya pilihan ganda, itu tidak boleh Bu. Jadi kita harus memperhatikan karakter dari anak itu sendiri, karakter dari orang tuanya dan lingkungannya Bu. Itu semuanya harus kita perhatikan. Ya, terus yang terakhir Ibu ini, asesmen yang terakhir dari prinsip yang terakhir adalah ini Bu, yang pentingnya. Nah, jadi guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antara guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru.
Jadi antar guru itu Bu, di kurikulum baru ini nanti guru itu semuanya harus bekerja sama Bu untuk menilai satu anak ini. Jadi kita tidak hanya memang di TIK ini dia emang benar-benar dalam artian dia tidak suka Bu. Jadi kita lihat dari pelajaran lain. Jadi seperti itu. Jadi kita menilainya itu tidak hanya boleh menilai dari hanya satu penilaian. Mungkin nanti di kurikulum terbaru ini, asesmen ini mungkin nilainya hanya ada satu nilai, Ibu. Seperti itu. Jadi semua guru kerjasama dari seluruh mapel itu akan kerjasama, dia akan keluar jadi satu nilai. Seperti itu, Bu. Jadi makanya seperti ini, Bu. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang dengan peningkatan mutu pembelajaran. Di sini artinya ini, Bu. Hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalkan nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran lain dengan mata pelajaran lainnya. Seperti itu, Bu. Terus, laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen. Ibu, ini ada dua dia, Bu, di sini, Bu. Hasil asesmen formatif dan sumatif. Makanya tadi di awal ini tidak boleh, Bu, kita hanya berfokus pada satu asesmen dan hanya menggunakan satu teknik, itu paling dilarang, Bu, untuk kita. Terus asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik dan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Jadi intinya asesmen itu mudah dilakukan oleh guru. Seperti itu, Bu, untuk penjelasan mengenai prinsip asesmen pada kurikulum terbaru nanti, Bu. Mungkin ada yang kurang paham, Bu, ya dari penjelasan ini, Bu. Silahkan, Bu. Dari Ibu Weni. Atau mungkin dari ibunya sendiri yang mungkin Ibu Weni yang bertanya, siapa tahu Bu Siska yang bisa menjawab, kita saling berbagi informasi di sini, Bu. Gimana menurut Ibu? Ada yang mau ditanyakan dari presentasi yang saya sampaikan tadi, Bu? Dari 5 prinsip asesmen dan 5 prinsip pembelajaran. 5 prinsip pembelajaran seperti ini, Ibu. Iya, Ibu, silahkan, Ibu. Jadi gini ya Pak ya, jadi asesmen misalnya saya di TIK itu nanti sudah melakukan asesmen, satu asesmen, lalu nilai saya sendiri tidak bisa dipakai ya Pak, harus berkolaborasi dengan guru yang lain nilainya, baru nanti gabungan gitu ya Pak ya, yang saya tangkap. Sebenarnya sih, iya. Sebenarnya bukan tidak bisa dipakai, Bu. Bisa dipakai, cuman kita harus memperhatikan dari teman-teman yang lain juga. Iya. Jadi sifatnya kolaboratif lah ya, Pak ya? Kolaboratif antara teman satu dengan teman yang lain di kelas yang diajar itu, Bu. Seperti itu, Bu. Saya rasa saya cuma menanyakan itu, Pak. Oh iya, dari Ibu Siska gimana, Bu? Dari penjelasannya, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ini sih Pak yang mau saya tanyakan. Tadi Bapak menjelaskan bahwa asesmen itu harus sederhana dan informatif. Bisa tolong jelaskan sedikit lagi mungkin ya Pak ya? Ini iya, tentang poin yang kelima itu, bersifat sederhana dan informatif. Yang di prinsip asesmennya, Ibu ya? Iya Pak, iya Pak, yang poin nomor 5 itu. Oh iya. Jadi untuk yang nomor 5 ini, Bu, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif. Nanti sama seperti mungkin yang dijelaskan atau ditanyakan sama Bu Weni tadi. Jadi ibaratnya, Bu, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nih artinya ya kita nggak usah terlalu banyak menilai, dalam artian ini, Bu, sudah jelas, dalam artian kita satu nilai kita ini akan kita ambilkan dengan nilai-nilai teman-teman yang lain, kita kolaboratifkan, dan itu nilainya harus informatif, Bu. Jadi harus jelas bahwa nilai itu seperti itu. Misalkan dia dapat nilai 100 tidak melihat
mata pelajaran yang lain lagi, Bu. Jadi berarti kalau sudah nilai 100 ini artinya semua mata pelajaran itu akan seperti itu, Bu, penilaiannya. Makanya di sini ada menyebutkan bahwa hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Seperti itu, Bu, yang saya pahami dari pertanyaan Ibu tadi. Oh iya, Pak. Mungkin cukup, Bu, ya untuk pertanyaannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, Ya Pak. sudah. Iya. Ya, jadi itu tadi, Bu, ya, untuk 5 prinsip dalam pembelajaran dan 5 prinsip pada asesmen ini nanti akan saya bagikan filenya ini untuk dipelajari di rumah, Bu. Siapa tahu berguna buat kita di masa mendatang atau masa depannya untuk menerapkan asesmen ini dalam kurikulum baru. Jadi mungkin saya rasa itu aja, Bu, ya, dari saya untuk hari ini. Mohon maaf ini, Bu, kalau ada memang yang salah-salah, mungkin bisa diperbaiki nantinya. Ya, mungkin salahnya itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.